Seorang OB berani melamar bos cantik, tapi malah ditertawakan seluruh kantor. Semua meremehkannya. Namun 1 jam kemudian, kenyataan terungkap dan seluruh karyawan tersungkur hormat. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Rian adalah seorang pria sederhana. Setiap pagi, sebelum karyawan lain datang, ia sudah berada di gedung kantor untuk mengepel lantai, membersihkan kaca, dan merapikan meja-meja. Seragam abu-abunya sering basah karena keringat, tangannya kasar karena sabun pembersih, tapi wajahnya selalu dihiasi senyum. Namun, senyum itu tidak pernah benar-benar dihargai. Bagi sebagian besar karyawan, Rian hanyalah orang kecil yang pekerjaannya dianggap remeh. Hati-hati. Jangan sampai bau PLMU nempel di jas mahalku, sindir salah satu staf marketing setiap kali melewatinya. Yang lain pun menambahkan, kalau OB macam dia nggak ada, kantor ini tetap bisa jalan. Jadi, ngapain sok ramah? Rian hanya menunduk, menghela napas, lalu menjawab dengan lembut, "Maaf, Pak. Saya akan lebih hati-hati." Ia memilih diam, karena ia tahu membalas hinaan hanya akan menambah masalah. Di balik semua itu, ada satu alasan mengapa Rian tetap bertahan bekerja di perusahaan itu, Nadia. Direktur muda yang cerdas, cantik, dan tegas. Setiap kali Rian melihat Nadia berjalan melewati lorong kantor dengan langkah anggun dan penuh wibawa, hatinya bergetar. Senyumnya yang tipis, sorot matanya yang tajam, dan tutur katanya yang berwibawa selalu membuat Rian kagum. Namun, ia sadar betul jarak antara dirinya dan Nadia. Yang satu adalah lulusan luar negeri, pewaris perusahaan besar yang baru saja diangkat sebagai direktur. Yang satu lagi hanyalah OB yang hidup di kosan sempit dengan gaji pas-pasan. Tetapi rasa kagum itu tumbuh begitu kuat, hingga tak bisa ia hentikan. Setiap kali Rian membersihkan ruangan direktur, ia sering menatap kursi yang biasa diduduki Nadia sambil bergumam lirih. Andai saja aku bisa duduk di dekatmu, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang kau hargai. Namun, dunia tidak pernah berpihak pada orang kecil seperti dirinya. Semua orang memandang Rian sebelah mata, seolah ia tidak pantas bermimpi lebih. Tapi di dalam hati, Rian berjanji suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa setiap orang punya harga diri, tak peduli apa pekerjaannya. Hari itu terasa berbeda bagi Rian. Sejak pagi, tangannya tak henti bergetar saat memegang pel dan ember. Bukan karena lelah, melainkan karena ada tekad besar yang sudah ia pendam terlalu lama. Di saku celananya, terselip sebuah kotak kecil berwarna merah tua. Isinya hanyalah cincin sederhana dari perak, yang ia beli dengan menyisihkan gajinya selama berbulan-bulan. Baginya, cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan lambang keseriusannya terhadap Nadia. "Rian, kamu yakin?" gumamnya pada bayangan di kaca toilet sebelum masuk kerja. "Mereka pasti akan menertawakanmu. Tapi kalau tidak kau lakukan sekarang, kau akan menyesal seumur hidup." Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Di lantai atas, Nadia sedang memimpin rapat besar bersama para manajer dan staf penting. Rian yang biasanya hanya lewat untuk menuangkan air minum, hari itu melangkah dengan langkah berat, membawa nampan gelas. Detak jantungnya semakin cepat ketika melihat Nadia duduk dengan anggun di kursinya. Mata tajamnya menyapu ruangan penuh wibawa. Semua karyawan tampak serius mendengarkan. Namun saat Rian selesai meletakkan gelas terakhir, ia tidak segera pergi. Ia berdiri tegak, menatap Nadia dengan sorot mata penuh tekad. Suasana hening seketika. "Bu Direktur." "Nadia," ucapnya dengan suara bergetar namun lantang. "Izinkan saya bicara sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh semua orang di sini." Karyawan-karyawan mulai saling pandang, sebagian berbisik-bisik. Nadia menaikkan alisnya, penasaran. Dengan tangan gemetar, Rian merogoh saku dan mengeluarkan kotak cincin. Ia membukanya, memperlihatkan cincin sederhana itu. "Saya, Rian, OB di perusahaan ini, dengan tulus ingin melamar ibu. Saya tidak punya harta, tidak punya jabatan, tapi saya punya niat baik dan hati yang benar-benar mencintai." Sejenak, ruangan membeku. Semua orang menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lalu, hanya butuh hitungan detik sebelum suara tawa meledak di seluruh ruangan. Seketika suasana ruang rapat pecah.
Bukan karena serius membahas strategi perusahaan, melainkan karena ledakan tawa yang menggema di setiap sudut ruangan. Hahaha. OB melamar direktur? Astaga, ini lelucon paling gila yang pernah saya dengar, teriak salah satu manajer sambil menepuk meja keras-keras. Coba lihat bajunya. Masih bau pel, mana pantas masuk ke keluarga direktur? Ejek seorang staf HR yang dari tadi menahan tawa hingga matanya berair. Yang lain menimpali dengan lebih kejam. Hei Rian, jangan-jangan cincin itu hasil nyolong dari toko murahan ya? OB mana mampu beli cincin buat direktur sekelas Bu Nadia? Suasana semakin riuh. Ada yang menepuk-nepuk bahu temannya sambil tertawa, ada yang sampai memegang perut karena tak kuat menahan geli. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam momen itu untuk dijadikan bahan gosip kantor. Rian berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya merah, telinganya panas, tapi ia tetap menatap Nadia dengan sorot mata penuh ketulusan. Meski hatinya tersayat oleh tawa yang menusuk, ia berusaha tidak bergeming. Nadia, yang duduk di kursi paling depan, awalnya tampak terkejut. Namun, alih-alih merasa tersentuh, bibirnya justru membentuk senyum sinis. Ia menyilangkan tangan di dada dan berkata dengan nada dingin, "Rian, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu hanya OB. Tugasmu di sini membersihkan kantor, bukan melamar direktur." Ucapan itu bagaikan pisau yang menusuk hati Rian. Ruangan pun kembali dipenuhi sorakan. "Dengar tuh, OB. Direktur aja muak sama tingkahmu." Hahaha. OB nekat melamar bosnya. Besok-besok mungkin OB ini mau jadi presiden. Meski begitu, Rian tidak mundur. Dengan suara lirih tapi mantap ia berkata, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi hati saya sungguh tulus." Namun, kalimat itu justru semakin memicu tawa. Semua orang semakin yakin bahwa Rian hanyalah seorang pemimpi konyol yang tak tahu diri. Rian terdiam. Kata-kata yang dilontarkan Nadia barusan menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya yang seakan meledak. Suara tawa yang memenuhi ruangan seakan menggema berkali-kali di telinganya. Setiap ejekan terdengar begitu keras, menusuk rasa harga dirinya yang paling dalam. OB melamar direktur. Ini cerita konyol abad ini. Kasihan, pasti dia lagi ngelindur. Namun, bukannya marah atau berteriak, Rian justru menarik napas panjang. Dengan suara parau, ia berkata pelan namun jelas. "Saya hanya mencoba jujur dengan perasaan saya. Tidak ada maksud untuk mempermalukan siapapun di sini." Kalimat itu membuat beberapa karyawan terdiam sejenak, tetapi hanya sesaat. Karena setelahnya, gelak tawa kembali pecah lebih keras. "Hahaha. Dengarnya? Dia malah bilang jujur. OB macam dia pikir kejujuran cukup untuk menikahi direktur muda yang cantik dan kaya." Aduh, perutku sakit ketawa. Rian menggenggam kotak cincin di tangannya lebih erat. Kotak kecil itu terasa berat, seolah menekan seluruh beban hidupnya. Pandangannya mulai buram, bukan karena marah, tapi karena menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia bergumam, "Mungkin benar, aku hanya OB. Tapi salahkah jika aku mencintai seseorang dengan tulus? Salahkah kalau aku berharap sedikit keajaiban dalam hidupku?" Nadia, yang duduk di kursinya, sempat menatap wajah Rian. Ada sekelebat rasa iba, tapi dengan cepat ia menepisnya. Harga dirinya sebagai direktur membuatnya tak ingin terlihat lemah di depan karyawan lain. Dengan dingin ia berkata, "Rian, tolong jangan ulangi hal seperti ini lagi. Kembalilah ke tempatmu, lakukan pekerjaanmu." Hening sejenak menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya tawa kembali terdengar, kali ini lebih merendahkan. Rian pun menunduk lebih dalam, lalu melangkah mundur perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai yang ia pijak berubah menjadi beban yang menghimpit. Tak ada yang tahu, di balik wajahnya yang tetap tenang, hatinya sedang remuk berkeping-keping. Ia bukan hanya ditolak, tapi juga dipermalukan di depan banyak orang. Namun, di balik luka yang dalam itu, ada api kecil yang mulai menyala di hatinya, api yang kelak akan mengubah nasibnya, dan juga nasib semua orang yang kini menertawakannya. Suasana ruang rapat masih dipenuhi bisik-bisik ejekan ketika tiba-tiba pintu terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan wajah panik, napasnya terengah seolah baru saja berlari. Di tangannya tergenggam telepon kantor nirkabel yang berdering beberapa saat lalu.
Bu Direktur, ini penting sekali, katanya dengan suara bergetar. Nadia menoleh dengan alis terangkat. Apa? Sedang rapat, kan bisa nanti. Sekretaris itu menelan ludah, lalu menjawab dengan gugup. Maaf, Bu, tapi ini dari pemilik besar perusahaan. Dari Tuan Surya sendiri. Sekejap, seluruh ruangan menjadi hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Bahkan orang yang tadi terbahak paling keras kini mendadak pucat. Nama Tuan Surya bukanlah nama biasa. Dialah pendiri sekaligus pemilik utama jaringan perusahaan itu, sosok yang jarang sekali menelpon langsung. Semua direksi pun selalu menjaga sikap jika mendengar namanya. Nadia berusaha menjaga wibawanya, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Ia meraih telepon itu dengan tatapan sedikit tegang. Halo, selamat pagi, Tuan Surya. Suaranya dibuat formal, berbeda jauh dari dinginnya saat menolak Rian tadi. Dari ujung sana terdengar suara berat dan berwibawa, meski tidak bisa didengar jelas oleh semua orang. Namun dari ekspresi Nadia yang tiba-tiba berubah serius, karyawan bisa merasakan betapa pentingnya panggilan itu. Ya, Pak, beliau ada di sini, jawab Nadia dengan nada bingung. Semua orang saling pandang. Beliau? Siapa yang dimaksud? Sekretaris yang tadi membawa telepon menatap Rian sekilas. Wajahnya terlihat canggung, seolah tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, kenapa wajah Bu Direktur berubah begitu tegang? Jangan-jangan ada masalah besar di kantor pusat. Ah, mungkin audit, atau proyek baru. Namun, tak ada yang bisa menduga bahwa panggilan itu bukan tentang perusahaan, melainkan tentang seseorang yang berdiri di ruangan itu. Seseorang yang baru saja dihina habis-habisan. Suasana di ruang rapat masih tegang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu yang berat dan berwibawa mendekat dari luar koridor. Detak langkah itu semakin jelas, membuat semua karyawan menoleh ke arah pintu. Jantung mereka berdegup cepat, seolah tahu siapa yang akan muncul. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Seorang pria parubaya dengan jas hitam elegan dan aura otoritas yang kuat masuk ke dalam ruangan. Begitu semua mata melihatnya, mereka langsung tersentak kaget. Dialah Tuan Surya, pendiri sekaligus pemilik pusat perusahaan, sosok yang jarang sekali muncul di hadapan karyawan biasa. Refleks, seluruh manajer dan staf yang tadi menertawakan Rian langsung berdiri dan menunduk hormat. Selamat pagi, Tuan Surya. Suara mereka bergetar, campuran antara hormat dan ketakutan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah arah langkah Tuan Surya. Ia tidak menuju meja direktur, tidak pula menyapa para petinggi. Sebaliknya, ia berjalan lurus ke arah Rian, si OB yang masih berdiri kaku di sudut ruangan dengan cincin di tangannya. Rian, suara Tuan Surya lantang, namun penuh kehangatan. Ia menepuk bahu Rian dengan mantap, membuat semua orang terperangah. Akhirnya kau datang juga, Nak. Aku sudah lama menunggu momen ini. Rian menunduk dalam, wajahnya gugup. Ayah! Suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan terkejut. Bisik-bisik panik langsung terdengar. Ayah? Jadi, OB ini anaknya Tuan Surya? Mustahil. Tadi kita semua menertawakannya. Ya Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Tuan Surya tersenyum bangga, lalu menatap semua orang dengan sorot mata tajam. Dengar baik-baik. Rian adalah pewaris tunggal perusahaan ini. Aku sengaja menempatkannya di sini sebagai office boy untuk menguji bagaimana kalian memperlakukan orang kecil. Dan hasilnya, sungguh mengecewakan. Keringat dingin mulai menetes dari wajah para karyawan. Nadia yang tadinya duduk dengan penuh wibawa kini tak mampu berkata-kata. Senyumnya yang sinis beberapa menit lalu lenyap, berganti dengan wajah pucat pasi. Sementara itu, Rian hanya bisa berdiri diam, masih sulit percaya bahwa rahasianya telah terungkap di hadapan semua orang. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit kelegaan, akhirnya semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ruangan mendadak sunyi. Suasana yang sebelumnya riuh oleh tawa dan ejekan kini berganti menjadi hening mencekam. Bahkan suara jarum jam di dinding terdengar begitu jelas. Semua karyawan yang tadi menertawakan Rian kini pucat pasi. Wajah mereka kaku seolah kehilangan darah. Beberapa orang yang sempat merekam kejadian barusan dengan ponsel buru-buru menurunkannya, tangan mereka gemetar. Ada yang sampai menjatuhkan pulpen,
Ada yang saling pandang dengan mata penuh ketakutan. Jadi, OB itu, bisik seorang staf pelan, hampir tak terdengar. Anak Tuan Surya? Jawab yang lain dengan suara bergetar. Nadia, yang duduk di kursi direktur, tampak terpaku. Mata indahnya membesar, napasnya tersendat. Ingatannya berputar cepat, mengulang kembali ucapan sinisnya kepada Rian beberapa menit lalu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu hanya OB. Kalimat itu kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Orang yang aku hina, yang aku anggap rendah, ternyata anak dari pemilik perusahaan? Pewaris tunggal? Nadia merasakan tubuhnya melemah. Tangannya yang biasanya tegas menggenggam pena kini bergetar hebat. Sementara itu, para manajer dan staf hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tidak ada satupun yang berani menatap Rian, apalagi Tuan Surya. Rasa malu bercampur takut menghantui mereka. Baru beberapa menit lalu mereka menertawakan dengan lantang, kini mulut mereka terkunci rapat. Rian masih berdiri di tempatnya, memandang sekeliling. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi pucat dan menyesal. Tapi tidak ada satupun senyum kepuasan di wajahnya. Justru sorot matanya tetap tenang, meski dalam hatinya ia bisa merasakan luka dan kelegaan yang aneh. Tuan Surya menyapu ruangan dengan tatapan tajam. Sekarang kalian tahu siapa dia. Kalian menilai dari seragamnya, dari pekerjaannya. Tapi kalian lupa satu hal, harga diri manusia tidak pernah ditentukan dari pekerjaannya. Ucapan itu membuat banyak karyawan menunduk lebih dalam, bahkan ada yang berbisik lirih meminta ampun. Sementara Nadia hanya bisa duduk membeku, wajahnya merah padam karena malu bercampur sesal yang mendalam. Tatapan mata Tuan Surya menyapu seisi ruangan dengan dingin, menusuk satu persatu wajah karyawan yang tadi tertawa menghina. Tidak ada yang berani menegakkan kepala. Semua menunduk, sebagian bahkan gemetar, takut jika namanya disebut. Aku menyuruh Rian bekerja di sini sebagai OB, suara Tuan Surya berat dan bergema, bukan untuk mempermainkan kalian, tapi untuk menguji, apakah kalian punya rasa hormat terhadap orang kecil. Dan ternyata, ia menghentikan kalimatnya, memberi jeda yang membuat suasana semakin mencekam. Aku kecewa. Kalimat itu menghantam semua orang seperti palu godam. Beberapa karyawan mulai berkeringat dingin, tangan mereka saling menggenggam gelisah di bawah meja. Manajer senior yang biasanya penuh wibawa kini menunduk dalam, bahkan tidak berani mengangkat wajah sedikit pun. Selama ini, kalian sibuk berbicara tentang profesionalisme, tentang etika kerja, tentang bagaimana melayani perusahaan dengan baik. Tapi ternyata, di balik jas dan jabatan kalian tidak bisa menghargai seorang manusia hanya karena pekerjaannya rendah. Apa bedanya kalian dengan orang yang buta hati? Suara Tuan Surya semakin meninggi, membuat ruangan bergetar oleh wibawanya. Beberapa staf perempuan yang tadi menertawakan Rian kini mulai meneteskan air mata. Mereka menyesali kata-kata kejam yang sempat mereka lontarkan. Nadia, yang sejak tadi dia membeku di kursinya, merasakan dadanya sesak. Kata-kata Tuan Surya menusuknya paling dalam. Ia, seorang direktur muda yang seharusnya menjadi contoh, justru menjadi orang pertama yang merendahkan Rian. Bagaimana mungkin aku sejahat itu? Pikirnya, hatinya bergetar. Rian hanya berdiri di samping ayahnya, terdiam. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, tidak ada kesombongan. Justru sorot matanya terlihat penuh luka dan sedikit iba melihat orang-orang yang kini menyesali sikap mereka. Tuan Surya melanjutkan, ingat baik-baik. Perusahaan ini tidak akan pernah besar jika hanya diisi oleh orang pintar yang sombong. Aku lebih memilih orang sederhana dengan hati yang tulus daripada 1000 orang berbakat tapi berhati congkak. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menghantam keras hati semua karyawan. Suasana benar-benar terbalik. Yang tadinya menertawakan kini ketakutan, yang tadinya merasa tinggi kini merasa lebih kecil dari debu. Keheningan menyelimuti ruang rapat. Hanya terdengar napas yang berat dari para karyawan yang tertunduk penuh rasa bersalah. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cibiran. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menggantung di udara. Perlahan, Nadia bangkit dari kursinya. Langkahnya gontai, wajahnya memerah menahan malu. Setiap mata yang menatapnya tahu, direktur muda itu baru saja kehilangan wibawa yang selama ini ia jaga. Dengan suara bergetar, ia mendekat ke arah Rian. Rian, Nadia menatapnya, mata indahnya kini berkaca-kaca.
Maafkan aku. Aku salah menilaimu. Aku terlalu sombong, terlalu buta untuk melihat ketulusanmu. Suara itu membuat semua orang tertegun. Seorang direktur muda, yang biasanya bicara tegas dan berwibawa, kini merendahkan diri di hadapan seorang OB yang baru saja ia hina. Rian menatapnya dalam diam. Hatinya masih menyimpan luka, tapi ia bisa melihat penyesalan yang tulus di mata Nadia. Tak tahan lagi, Nadia menunduk, lalu berlutut perlahan di depan Rian. Aku mohon, ampuni kesalahanku. Aku tak pantas berkata seperti itu padamu. Melihat pemandangan itu, para karyawan lain ikut tak kuasa. Satu persatu mereka bangkit dari kursi, berjalan ke arah Rian, lalu ikut bersimpuh. Rian, maafkan aku, tadi aku yang pertama kali menertawakanmu, ujar seorang staf dengan suara parau. Aku juga, aku ikut menghina, padahal tak tahu siapa dirimu sebenarnya, sambung yang lain, air matanya menetes. Dalam sekejap, seluruh karyawan yang tadi tertawa kini berlutut di hadapan Rian, menundukkan kepala sedalam mungkin. Suasana yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi lautan permohonan maaf. Rian menggenggam kotak cincin di tangannya, memandang mereka dengan perasaan campur aduk. Ia masih bisa merasakan perihnya ejekan yang menusuk hatinya, tapi di saat yang sama, ia juga melihat bagaimana orang-orang itu kini benar-benar menyesal. Tuan Surya hanya berdiri di samping, memperhatikan semuanya dengan tatapan tajam namun lega. Ia tahu, inilah pelajaran berharga yang tak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan itu. Hari itu menjadi titik balik yang tak pernah dilupakan oleh siapapun di perusahaan. Seorang OB yang tadinya dipandang rendah, ditertawakan, bahkan dihina di depan banyak orang, kini berjalan dengan langkah tenang melewati lorong kantor. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi cibiran. Semua karyawan yang berpapasan dengannya berdiri tegap dan menundukkan kepala hormat. Rasa takut, malu, dan segan bercampur menjadi satu. Manajer senior yang tadi menertawakan paling keras kini menahan air mata. Staf-staf yang dulu meremehkan kini berusaha tersenyum kikuk, berharap kesalahan mereka bisa terampuni. Bahkan satpam di depan pintu kantor pun memberi hormat penuh, seakan menyadari siapa sebenarnya sosok yang selama ini hanya mereka anggap si pembersih lantai. Rian melangkah pelan, menatap wajah-wajah yang kini berubah. Tidak ada kesombongan di sorot matanya, hanya ketenangan yang tulus. Senyumnya sederhana, namun cukup untuk membuat semua orang semakin merasa kecil. Sesampainya di depan ruang rapat, ia berhenti. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya. Kita semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan bukan jas atau jabatan, melainkan hati dan ketulusan." Kata-kata itu bergema di ruangan. Ada yang terisak lirih, ada yang menunduk lebih dalam. Bahkan Nadia, yang masih berdiri di dekat meja, tak kuasa menahan air mata. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dihina habis-habisan bisa tetap berbicara dengan ketulusan sebesar itu? Tuan Surya yang berdiri di samping Rian menepuk bahunya dengan bangga. Inilah pemimpin yang sesungguhnya. Bukan hanya karena ia pewarisku, tapi karena hatinya lebih besar daripada egonya. Semua orang di ruangan itu tahu, hari itu mereka bukan hanya melihat seorang OB berubah menjadi pewaris perusahaan, tetapi juga menyaksikan lahirnya seorang pemimpin baru yang kelak akan membawa perusahaan itu ke arah yang lebih baik. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani meremehkan Rian. Dari seorang OB yang dianggap tak berharga, ia kini menjadi simbol bahwa kerendahan hati dan ketulusan adalah kekuatan sejati. Dari seorang OB yang diremehkan, menjadi pewaris sah perusahaan. Hidup mengajarkan kita satu hal, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau pekerjaannya. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini, justru orang yang paling berharga di masa depan. Hidup bukan tentang jabatan atau seragam yang kita pakai, melainkan tentang bagaimana hati kita memperlakukan orang lain. Rian sudah membuktikan, meski dihina dan dipandang rendah, ketulusan akhirnya membuat semua orang menunduk hormat. Ingatlah, jangan pernah meremehkan siapapun, sebab setiap orang menyimpan cerita dan martabat yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar makin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.